Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Masih pada semangat ya nih? Coba kita tes semangat dulu ya. Tahu nggak tepuk semangatnya gimana? Oke, kakak contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke teman-teman, sebelumnya kakak perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Yesi Albamelia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, kenapa sih kakak Yesi ada di sini? Teman-teman, kakak Yesi di sini ingin meminta tolong teman-teman untuk mengisi daftar cek masalah atau DCM. Nah, apa sih kak daftar cek masalah atau DCM itu? Daftar cek masalah atau DCM adalah alat bimbingan konseling Islam atau BK yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang teman-teman alami saat ini, seperti itu. Nantinya hasil DCM ini yang sudah kalian isi akan kakak buatkan program layanan untuk kalian laksanakan. Nah, oke. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di dalam DCM ini terdapat 10 aspek, yang di dalam satu aspeknya itu terdapat 10 pernyataan. Cara teman-teman mengisinya yaitu dengan menceklis satu pertanyaan yang merupakan masalah bagi teman-teman. Kakak berikan contoh seperti ini. Di sini ada pernyataan, saya sering merasa terlalu kurus atau gemuk. Nah, jika pertanyaan ini merupakan masalah bagi teman-teman, teman-teman boleh menceklis di sebelah sini. Nah, apabila pernyataan ini bukan masalah bagi teman-teman, maka teman-teman boleh mengkosongkan saja, seperti itu. Gimana, ada yang bertanyakan? Nggak ada. Jika terdapat pertanyaan yang teman-teman kurang pahami, teman-teman boleh bertanya kepada kakak ya. Oke teman-teman, di sini juga ada nama, kelas, dan alamat yang harus teman-teman isi. Jadi, apakah teman-teman sudah siap untuk mengisi daftar cek masalah atau DCM ini? Baik, sebelum kita memulai mengisi, Sebelum kita memulai mengisi DCM ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pengisian DCM ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang akan kakak bagikan kertas DCM ini. Gimana, udah dapat semua? Ada yang belum? Nggak ada ya? Oke. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi nama, kelas, dan alamat terlebih dahulu ya. Silahkan mengisi. Apakah teman-teman sudah selesai mengisi DCM-nya? Baik, kakak akan mengambil DCM yang sudah diisi oleh teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir, hasil DCM yang sudah kakak pegang ini akan dijamin kerahasiaannya. Kakak mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena mau bersedia dan mengisi DCM ini. Sekaligus kakak ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan kakak yang kurang berkenan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah hasil daftar cek masalah. Untuk mempermudah, kita di sini bisa bikin tabel dengan isinya aspek dan masalah. Aspeknya di sini ada 10 aspek pernyataan. Ada aspek kesehatan, keadaan ekonomi, hingga aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, di sini saya mengambil 10 item pada setiap satu aspeknya. 10 item pernyataan pada setiap 10 aspeknya. Nah, setelah itu langsung saja kita ke pembahasannya. Cara menganalisis hasil data individual. Pertama, kita tulis nama respondennya di sini. Saya menggunakan inisial MNS. Nah, selanjutnya kita bikin tabel seperti ini. Ada tabel bidang masalah dan jenis masalah. Nah, pada bidang masalah, kita di sini juga ada tabel angket masalah, jumlah item, dan nomor masalah. Selanjutnya, di jenis masalah ada jumlah, persen, predikat, dan keterangan. Nah, di angket masalah kita tulis 10 aspek pernyataan tadi. Ada aspek kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi, kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, muda-mudi atau masalah remaja, kebiasaan belajar, masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, selanjutnya ada jumlah item. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada setiap satu aspek, saya memilih 10 item pernyataan. Jadi, saya di sini menulis 10 item, 10 di sini. Begitu juga seterusnya hingga aspek ke-10. Selanjutnya ada nomor masalah. Nomor masalah di sini adalah nomor yang dipilih oleh MNS pada pada aspek pernyataan kesehatan. Nah, di aspek kesehatan, MNS memilih nomor item pernyataan 1, 2, 6, dan 8. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat di sini. Nah, pada aspek kesehatan tadi, MNS memilih nomor 1, nomor 2, nomor 6, dan nomor 8. Berarti MNS memilih item pernyataan mudah lelah, sering merasa ngantuk, merasa terlalu kurus atau gemuk, atau sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya hingga aspek ke-10. Nah, di keadaan ekonomi, MNS memilih item pernyataan nomor 11, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, selanjutnya ada jumlah. Di sini adalah jumlah item pernyataan yang dipilih oleh MNS. Nah, bisa kita hitung di sini bahwa item pernyataan yang dipilih ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis 4. Nah, di keadaan ekonomi, MNS memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 item permasalahan. Jadi, kita tulis ini 6. Begitupun seterusnya hingga aspek ke-10. Selanjutnya ada persen. Persen di sini kita bisa hitung dengan menggunakan perkalian. Jumlah item yang dipilih oleh responden atau MNS dikalikan dengan jumlah item pada aspek. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi kita tulis di sini 40%. 6 dikali 10 sama dengan 60. Berarti kita tulis di sini 60%. Begitupun seterusnya hingga aspek ke-10. Selanjutnya ada predikat. Predikat di sini kita bisa lihat di sini. Nah, 40% di sini bisa dikategorikan D karena 26% hingga 50% dikatakan bermasalah atau dipredikatkan dengan D. Maka kita tulis D, lalu keterangannya bermasalah. 60 kita bisa lihat di sini. 51 hingga 100 sangat bermasalah. Berarti kita tulis di sini atau sangat bermasalah. Jika sudah semua diisi hingga aspek ke-10, maka kita simpulkan. Nah, dari hasil DCM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa MNS dikategorikan agak bermasalah dalam aspek agama dan moral, kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, muda-mudi atau masalah remaja. Kemudian, MNS juga dikategorikan bermasalah dalam aspek kesehatan, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi, kebiasaan belajar, dan masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Lalu, dalam aspek kehidupan keluarga, MNS dikategorikan cukup bermasalah dan dikategorikan sangat bermasalah dalam aspek keadaan ekonomi.
Nah, berhubung saya di sini mengambil 5 responden untuk saya teliti, maka 5 respon itu harus kita analisis. Nah, analisis setiap respondennya, analisis data individualnya. Nah, di sini ada TNF, SA, TUV, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas hasil data analisis per item pernyataan pada masalah pada DCM. Nah, di sini ada tabel aspek pernyataan, nomor item, nama responden, jumlah responden yang bermasalah, jumlah keseluruhan responden, persen, predikat, dan keterangan. Nah, pada aspek pernyataan, kita isi dengan 10 aspek pernyataan tadi. Ada kesehatan, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Nah, di nomor item ini, kita isi dengan nomor item pada setiap aspek tadi. Kita bisa lihat di sini. Nah, nomor ini kita masukkan ke dalam aspek per item tadi. Nah, seperti ini ya. Dari 1 hingga ke 100. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada nama responden. Nah, pada nomor item ke-1 di aspek kesehatan, ada 2 orang yang memilih, yaitu nama respondennya ada MNS dan TNF. Di nomor item yang kedua, ada 1 orang yang memilih, ada SA. Di nomor yang ketiga, ada ANA. Di nomor yang keempat, tidak ada. Berarti di nomor item yang keempat ini tidak ada yang memilih. Nah, selanjutnya ada jumlah responden yang bermasalah. Kita jumlahkan berapa orang responden di sini yang memilih nomor item yang pertama. Ada 2 orang, 1, 2, berarti kita tulis di sini 2. Ada 1 orang, berarti kita tulis di sini 1. Nah, seperti itu ya. Begitupun seterusnya hingga aspek ke-10 atau item pernyataan yang ke-100. Selanjutnya ada jumlah keseluruhan responden. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya hanya memilih 5 responden untuk saya teliti, berarti kita di sini tulis 5 hingga item pernyataan ke-100 karena semuanya sama. Selanjutnya ada persen. Persen di sini kita sama menghitungnya seperti data individual tadi. Jumlah responden yang bermasalahnya dikali dengan keseluruhan itemnya 10. 10 dikali 2 berarti 20. 1 dikali 10 berarti 10. 1 dikali 10, 10. 0 dikali 10, 0. Nah, berarti seperti itu ya. Predikatnya apa? Seperti tadi yang kita bahas bahwa 20% dipredikatkan atau dikategorikan C atau keterangannya cukup bermasalah. Nah, 10% dikategorikan B atau agak bermasalah. Begitupun seterusnya hingga pada item pernyataan yang ke-100. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah atau untuk agar tidak keliru, maka kita bedakan pada setiap aspeknya dengan berbeda-beda warna. Di sini saya memilih warna merah untuk aspek kesehatan, warna hijau untuk aspek keadaan ekonomi, warna biru untuk aspek kehidupan keluarga, warna ungu untuk aspek agama dan moral, warna pink merah rekreasi dan hobi, warna abu untuk hubungan pribadi, warna biru untuk kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, warna kuning muda-mudi dan atau masalah remaja, warna hijau kebiasaan belajar, warna ungu masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, kita bisa bedakan dengan warna seperti ini agar mempermudah kita untuk melihatnya. Sekarang kita akan membahas hasil analisis per aspek masalah. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tabel, ada tabel aspek, ada N, ada M, ada NM, ada MN, ada persen, predikat, dan keterangan. Pada aspek di sini kita tulis 10 aspek yang tadi, ada kesehatan, keadaan ekonomi, dan seterusnya hingga masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. N di sini adalah jumlah semua pernyataan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya memilih 10 item pernyataan pada setiap aspek. Maka saya tulis di sini 10 item. 10. Begitupun seterusnya hingga ke bawah. Selanjutnya ada M. M adalah jumlah semua responden. Nah, tadi saya bilang juga bahwa saya hanya memilih 5 responden untuk saya analisis. Berarti saya di sini tulis 5.
Begitupun seterusnya hingga aspek ke-10. Lalu di sini ada NM. NM adalah pernyataan terberat. Pernyataan terberat. Bisa kita lihat di sini pada aspek kesehatan kita bisa lihat di nomor item yang ke-1 ada 2 orang yang memilih, yang kedua ada 1 orang, yang ketiga ada 1 orang, yang keempat tidak ada yang memilih, yang kelima ada 1 orang, yang keenam ada 2 orang, yang ketujuh tidak ada yang memilih, yang kedelapan ada 3 orang, yang ke-9 ada 2 orang, yang ke-10 ada 2 orang. Nah, maka kita simpulkan bahwa pada aspek kesehatan terdapat item yang terberat, yaitu di nomor 8. Ada 3 orang yang memilih. Nah, ada berapa yang terberat? Ada 1, karena hanya 1 item ini yang dipilih oleh 3 orang, yang lainnya 2 atau 1. Maka di sini kita bisa tulis 1 item yang dipilih yang terberat oleh responden. Begitupun dengan keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2 item pernyataan terberat yang dipilih oleh responden. Di sini pada aspek kehidupan keluarga. Nah, mari kita lihat. Coba kita lihat di aspek kehidupan keluarga. Di nomor 21 ada 2 orang yang memilih. Di nomor 25 ada 2 orang yang memilih. Di nomor 27 ada 1 orang yang memilih. Jadi, maka kita simpulkan bahwa di aspek kehidupan keluarga terdapat 2 item yang pernyataan terberat. Karena yang memilih 2 orang di sini hanya 2. Ada 1, ada 2. Nah, seperti itu. Jadi, kita tulis di sini 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada MN. MN adalah responden yang di pernyataan terberat atau responden yang memiliki masalah. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa di aspek kesehatan di sini ada 3 orang yang memilih, ada MNS, SA, dan ANA. Maka di sini kita tulis 3 orang. Nah, seperti itu. Mengapa di sini hanya 1 orang, 1 item pernyataan tapi 4 eh, ini 4 MN? Kita bisa di sini. Nah, karena di sini yang paling terberat adalah nomor 1 item, tapi 4 orang yang memilih. Ada MNS, ada SA, TUV, dan ANA. Berarti 4 orang yang memilih. Jadi, kita tulis 4, seperti itu. Selanjutnya ada persen. Persen adalah kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Sama dengan buka kurung, NM dikali MN, tutup kurung, garis miring, buka kurung, N dikali M, buka kurung, tutup kurung, dikali 100%. Nah, untuk agar paham, kita ulang ya. Kita tulis kembali. Sama dengan buka kurung 2 kali NM dikali MN, tutup kurung, garis miring, tutup kurung, N dikali M, tutup kurung 2 kali, dikali 100%. Enter. Nah, betul ya teman-teman. Jadi, tadi 6%, sekarang juga 6%. Begitupun seterusnya hingga aspek ke-10. Nah, selanjutnya ada predikat. Predikat di sini kita bisa lihat bahwa 6% di sini bisa kita kategorikan sedikit bermasalah karena 1 sampai 100 sampai 10 dikategorikan sedikit bermasalah. Maka kita di sini tulis B, lalu keterangannya sedikit bermasalah. Lalu 8% sama 1 sampai 10 B sedikit bermasalah. Nah, lalu di sini ada yang paling bermasalah, yaitu E, sangat bermasalah di 60%. Coba kita lihat benar nggak? 51 hingga 100%. Jadi benar ya. Nah, setelah semua kita isi, maka kita simpulkan. Dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling tinggi adalah pada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Jadi pada analisis per aspek ini adalah yang paling bermasalah adalah
masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya grafik. Bisa kita lihat di sini bahwa yang paling bermasalah adalah pada aspek ke-10 yaitu 60%. Nah, yang paling terendah ada pada aspek pertama yaitu 6%. Salah. Maaf. Yang paling Maaf, yang paling rendah ada 4% yaitu pada aspek keempat, seperti itu. Selanjutnya ada program. Setelah mengolah data daftar cek masalah, kita akan membuat program. Di sini bisa teman-teman lihat terdapat beberapa tabel, yaitu ada nomor, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi. Kita akan bahas satu aja ya teman-teman agar mempersingkat waktu. Di sini ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, pada bidang layanan pribadi ini, saya di sini mendapatkan tujuan layanannya yaitu mahasiswa mampu merencanakan masa depan dan menentukan cita-cita pendidikan atau jabatan yang realistis dan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, dari yang kita lihat tadi bahwa di sini aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan yang paling bermasalah. Nah, di sini ada sangat bermasalah. Maka saya buatkan program untuk aspek yang ke-10 itu. Di sini komponen layanannya adalah layanan dasar. Strategi layanannya adalah bimbingan kelompok. Sasarannya adalah mahasiswa karena saya mengambil 5 responden itu dari kalangan mahasiswa. Selanjutnya materi yang ada di bimbingan kelompok itu adalah teknik untuk merencanakan masa depan dan pengalaman berbagai bidang studi. Metodenya dengan metode diskusi kelompok atau role play. Medianya adalah lembar kerja atau modul. Evaluasinya, mahasiswa mampu membuat rencana studi yang jelas dan realistis. Nah, selain pribadi, kita juga akan saya juga membuat untuk pada aspek pernyataan muda-mudi atau masalah remaja karena di sini aspek ini cukup bermasalah ya. Maka saya buatkan program seperti ini pada bidang layanan sosial. Mahasiswa mampu mengatasi masalah remaja yang umum terjadi seperti tekanan teman sebaya, masalah asmara, dan stres akademik. Komponen layanannya saya memilih layanan responsif, strategi layanannya konseling individual, sasarannya mahasiswa, materinya identifikasi masalah remaja, teknik manajemen stres, dan pengembangan coping atau mekanisme. Metodenya adalah konseling individual, medianya adalah lembar kerja, evaluasinya mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah remaja yang dihadapi seperti itu. Jadi dari keempat aspek ini, karena yang paling bermasalah adalah aspek kehidupan sosial, muda-mudi, kebiasaan belajar, masa depan, dan cita-cita, maka saya buatkan program keempat aspek itu menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada RPL. Karena di sini di program ini saya paling banyak mengambil bimbingan klasikal, maka saya di sini membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada komponen layanan, bidang layanan, topik layanan, fungsi layanan, dan tujuan umumnya. Komponen layanannya adalah layanan dasar, bidang layanannya karir. Topik layanannya adalah perencanaan karir, eksplorasi minat dan bakat, pengembangan portofolio untuk membantu mahasiswa mampu merencanakan karir yang ingin dicapai. Tujuan umumnya untuk membantu mahasiswa memahami potensi diri, minat, dan bakat mereka, sehingga mereka dapat merencanakan dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesuai. Karena RPL ini saya mengambil dari program layanan karir yang bimbingan klasikal yang ini yang terakhir, yang membantu mahasiswa memahami potensi diri, minat, dan bakat mereka, sehingga mereka dapat merencanakan dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesuai. Nah, di sini saya turunkan ke RPL.
Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah pengembangan diri, pemahaman dunia kerja, dan perencanaan karir, dan pengembangan keterampilan. Sasaran layanannya yaitu mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Materi layanannya adalah self-concept atau self-concept perencanaan karir mahasiswa. Waktunya 1 kali 40 menit, berarti 40 menit. Sumbernya ada sumber buku panduan konseling karir, artikel jurnal, presentasi, dan video. Metode atau tekniknya adalah diskusi kelompok atau role playing. Media atau alatnya adalah laptop, infocus, PPT, kertas, dan pulpen. Pelaksanaannya pada tahap awal pendahuluan, konselor menyapa hangat para mahasiswa dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Lalu sama-sama berdoa sebelum kegiatan dimulai. Konselor mengecek kehadiran mahasiswa. Konselor menyampaikan tujuan layanan dari materi yang akan disampaikan. Lalu di sini ada B, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Konselor menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab mahasiswa. Yang C ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan, dan di sini kita bisa melakukan ice breaking. D ada tahap peralihan. Konselor menanyakan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya tahap inti. Ada kegiatan mahasiswanya yaitu mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh konselor dan menilai isi dari video yang diberikan konselor. Kegiatan konselor. Konselor menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian di tengah penyampaian materi menayangkan video sesuai dengan materi layanan. Nah, penutup. Konselor mengajak mahasiswa membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Yang kedua, konselor mengevaluasi kegiatan layanan, memberi penguatan, dan menyampaikan materi layanan pertemuan berikutnya. Ketiga, berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri kegiatan. Lalu yang keempat, memberi salam untuk pamit. Selanjutnya ada N, evaluasi. Evaluasi proses, di sini konselor melakukan observasi kepada peserta didik selama proses layanan berlangsung dengan indikator yang akan diobservasi sebagai berikut. Keaktifan, antusias dalam mengikuti layanan, sikap saling menghargai antara peserta pendidik dan mengikuti layanan. Saat mengikuti layanan. Evaluasi hasil. Evaluasi ini dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi instrumen skala penilaian dan diisi setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan beberapa pernyataan di antara lain adalah pemahaman baru, perasaan positif, dan rencana tindakan. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara mengadministrasikan, lalu mengolah daftar cek masalah, membuat program, dan membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.